Lebih dari 10 makam kuno beristirahat berdampingan di bagian atas di mana dewa kuno beristirahat. 2 dari mereka hidup hingga zaman modern, tetapi mereka masih tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mereka meninggal dalam meditasi beberapa tahun yang lalu dan dimakamkan di sini juga. Jika Anda semua datang ke sini beberapa tahun yang lalu, Anda mungkin bisa melihat mereka, kata tetua sambil tersenyum. Si Hao tidak berani meremehkannya dan dengan hati-hati mengambil tindakan pencegahan. Dia tahu bahwa penatua ini tidak sederhana. Apakah kamu salah satu dewa kuno? Dia dengan tenang bertanya. Penatua menggelengkan kepalanya dan menyangkal, Xia Yuyu tidak percaya padanya. Dengan indera spiritualnya yang kuat, dia dapat mengetahui bahwa alam kultivasi sesepuh ini sangat tinggi dan jauh di atas miliknya. Umur hidupnya bahkan lebih lama dariku. Dia adalah roh jahat tua, kata kura-kura hitam. Sambil memegang tongkat kayu, tetua itu tertawa tanpa sadar dan berkata, setelah 3 bencana berlalu, ada juga keberadaan abadi yang mencari di langit, memburu para ahli dengan nyala api surgawi mereka. Jika saya tidak biasa, apakah saya masih hidup? Kamu terlalu rendah hati. Justru karena fakta bahwa kamu masih hidup yang membuktikan bahwa kamu kuat dan menakutkan, kata si Hao. Teman kecil, kamu mata dewa seperti kilat. Yang tua ini hanya tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Karena Anda sudah menyadarinya, saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Kultivasi saya memang tidak biasa dan saya menyalakan api surgawi. Saat itu, saya hanya beruntung dan menemukan beberapa peluang alami. Dia tidak menunjukkan permusuhan apapun dan tampak agak tidak terganggu. Akankah api surgawi bahkan padam setelah menjadi dewa? Xiao Tian bertanya. Dengan berlalunya waktu, konstitusi seseorang akan mulai menurun dan semuanya akan menurun. Semua akan mengering, termasuk api surgawi. Penatua menghela nafas. Aku benar-benar kurang sopan santun. Saya dapat bertemu dengan dewa sejati yang, setelah mengalami 3 bencana besar dan menyapu keberadaan abadi, masih berakhir dengan selamat. Terpuji, kata si Hao. Dewa sejati apa aku sekarang? Bahkan nyala api surgawi saya telah padam. Penatua itu tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Saya makan sebatang obat suci, akibatnya hampir tidak terhindar dari kematian dan mencapai alam ahli tertinggi. Namun, jika saya ingin menyalakan api surgawi, saya khawatir tidak ada harapan yang tersisa dalam hidup ini. Untuk menyalakan kembali setelah padam akan 10 kali lebih sulit. Terlebih lagi, dengan vitalitas saya yang layu dan secara bertahap menua, di mana saya akan menemukan energi untuk mencapai hal seperti itu, Penatua menggelengkan kepalanya. Bolehkah aku meminta nama besar senior? Xia Yuyu bertanya. Panggil saja aku Meteor Selatan. Saya lahir di gunung ini, dan saya akan mati di sini, jadi gunakan saja nama gunung ini. Penatua menghela nafas. Apa tujuan senior menungguku di sini? Si Hao bertanya. Aku tahu kenapa kamu datang, tapi orang itu sudah meninggal, kata yang lebih tua. Dia mengeluarkan batu berkilau khusus yang merekam sebagian adegan dari bencana besar tahun itu. Jika permusuhan dari paviliun mending surga diselesaikan seperti ini, itu akan menjadi terlalu mudah, si Hao berkata dengan suara sedih. Hanya ada beberapa individu tua dan lemah. Tempat di mana para dewa disembunyikan telah lama menurun. Teman kecil, silakan lihat sendiri. Apakah Anda benar-benar akan menimbulkan masalah bagi mereka? Penatua bertanya. Dia mengulurkan tangan besar dan menyebarkan kabut. Beberapa gunung besar muncul di depan mereka, dan ada makhluk yang bergerak di sekitar mereka. Si Hao menyapu matanya melalui pemandangan ini dan menemukan bahwa itu benar-benar seperti yang dikatakan tetua. Tempat ini telah menurun. Tidak ada ahli yang menakutkan. Selain itu, para ahli yang mengambil tindakan saat itu telah mengalami bencana, jadi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya di tempat ini. Ayo pergi. Si Hao juga Aku ingin membantai orang yang tidak bersalah. Aku melihat teman kecil itu mengenakan pakaian perang abadi. Saya memiliki batu bermotif punix, jadi saya akan memberikannya kepada Anda. Mungkin Anda akan menemukan kegunaannya dan menggabungkannya ke dalam pakaian perang, kata penatua itu. Ketika dia menerimanya dan melihatnya, dia menemukan bahwa batu seukuran kepalan tangan merah itu memiliki banyak jejak seperti bulu punix. Jenis batu ini sangat langka dan sangat berharga. Jika ditambahkan ke artefak yang berharga, itu akan mengalami transformasi dan mungkin nirwana seperti kelahiran kembali punix dalam api. Itu sangat ajaib. Terima kasih banyak kepada senior, kata si Hao. Akhirnya mereka pergi begitu saja.
Mereka kemudian menuju Gunung Yi. Ini juga merupakan tanah terbatas yang tangguh. Sayangnya, dengan turunnya bencana besar, vegetasi di sini menjadi jarang dan bumi hangus bisa terlihat di mana-mana. Pertempuran hebat yang tak terduga telah meletus di sini. Masih ada makhluk di sini, tetapi tidak ada ahli tertinggi, juga tidak ada ahli dengan api surgawi mereka yang menyala. Mereka semua telah ditekan selama bencana besar, tidak dapat melarikan diri. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia menatap ke pegunungan ini dengan bingung. Kamu seharusnya mengeluh tentang kehidupan yang sepi seperti salju. Tidakkah kamu merasa bahwa alam bawah ini tidak berwarna tanpa musuh? Dewi Perang bertanya sambil tersenyum. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak bisa membalas dendam jika dia mau. Gunung Yi yang kuat jauh dari keadaan di masa lalu. Makhluk-makhluk yang telah mengambil tindakan telah lama menghilang dari dunia ini. Apakah alam bawah benar-benar tanpa ahli? Si Hao memikirkan pertanyaan ini. Karena musuh kita semua mati, itu menyelamatkan kita dari kesulitan berurusan dengan mereka sendiri. Tidak ada yang buruk tentang itu. Ini meramalkan kemuliaan masa depan dari paviliun mending surga kita. Di masa depan, kami akan bekerja keras untuk membangunnya kembali. Xiao Tian berkata, suasana hati semua orang membaik lagi dan mereka mengesampingkan kekecewaan mereka. Perhentian terakhir, Gunung Binatang Makam Barat. Jika seseorang ditanya tempat apa di wilayah gurun yang diliputi dengan energi yin paling banyak, maka itu pasti tempat ini. Ini adalah makam besar dengan nama Makam Barat. Yang dikubur di sini bukanlah manusia biasa atau pembudidaya biasa, melainkan binatang buas kuno dan burung surgawi. Setelah berlalunya waktu yang tak ada habisnya, tidak diketahui berapa banyak binatang buas dan burung surgawi yang dikuburkan di sini. Ini adalah kuburan yang sangat besar. Jika seseorang menelusuri kembali sejarah tempat ini, mereka akan kembali ke era kuno. Kun Peng masih hidup saat itu dan menguasai dunia, dan anggota lain dari 10 setan telah menunjukkan diri mereka juga. Terlalu banyak pertempuran besar telah terjadi di masa lalu, baik di kandang maupun di alam yang lebih tinggi. Keberadaan kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan mereka semua terkubur di sini. Seiring waktu, energi yin di sini menjadi semakin berat, seperti dunia hantu. Sementara itu, makhluk yang menjaga kuburan, seiring waktu, dipenuhi dengan kekuatan yang tidak bisa diabaikan. Inilah asal mula Gunung Binatang Makam Barat. Mereka secara bertahap mendekati tempat ini. Ketika mereka tiba, dunia cerah dengan matahari menggantung di atas. Sinar matahari berlimpah, dan tidak banyak rasa dingin yang bisa dirasakan. Di dalam pegunungan, rumputnya melimpah dan pohon-pohon kuno membentang ke langit. Mereka semua telah hidup selama ribuan tahun, beberapa hampir mencapai 10.000 tahun sejarah. Apakah itu gunung binatang? Xiao Tian menunjuk ke samping. Ada puncak gunung yang kaya dengan esensi spiritual di sisi makam barat. Si Hao dan yang lainnya mengunjungi Beast Mountain dan menemukan bahwa hanya ada beberapa udang yang tersisa. Para ahli di gunung semuanya melarikan diri setelah mendengar tentang bencana keluarga Tuoba. Mereka melarikan diri ke makam barat. Pada akhirnya, mereka masih maju, melanjutkan kegundukan tak berujung dan memasuki tempat aneh ini. Semuanya menjadi berbeda. Bukit-bukit menghilang, dan apa yang muncul di hadapan mereka adalah hutan belantara yang luas. Ada banyak binatang buas dan burung surgawi yang bergerak. Angin gila bergejolak. Jauh di atas langit, Peng bersayap emas sedang bertarung dengan Pixiu. Di arah lain, Hou hitam sejati meraung. Lebih jauh lagi, tubuh keberadaan 1000 tangan bersinar. Itu duduk di tebing gunung dan menggunakan tubuhnya untuk mencabik-cabik harimau putih berdarah murni. Di sisi barat, seorang Zuyan menikam batang besi ke arah langit, menghancurkan langit dan menjatuhkan beberapa dewa yang kuat. Ilusi, itu tidak nyata, kata Xiao Tian, tiba-tiba seekor ular piton api menyerangnya dan memukulnya hingga terbang. Si Hao tercengang. Dia segera mengumpulkan semua orang dan menunjukkan kekuatan surgawi untuk melindungi mereka. Kura-kura hitam berteriak ketakutan dan berkata, ini mungkin bukan ilusi. Legenda itu mungkin benar. Tempat ini sudah membentuk dunia nyata. Tempat ini terlalu menakutkan. Itu seperti dunia kuno di mana ras tanpa akhir hidup berdampingan dan makhluk kuat ada di mana-mana, terlibat dalam persaingan yang ketat. Si Hao dengan cepat mengulurkan indera surgawi, dan dia segera terguncang. Itu berasal dari 2 potong tulang putih berkilau yang rusak. Mereka sedikit bersinar, seolah-olah mereka memanggil sesuatu, mungkinkah ini catatan primordial sejati?
Catatan primordial sejati terlalu penting bagi Si Hao, dia mampu membangun fondasi paling stabil di desa batu karena teks tulang ini. Namun, berdasarkan kata-kata Dewa Willow, bagian bimbingan surgawi yang diperolehnya tidak lengkap, dan hanya teks tulang dan diagram sederhana yang dicatat. Seharusnya ada diagram 10.000 roh lainnya. Dia sudah menerima bagian dari diagram 10.000 roh dan hanya melewatkan tikungan terakhir. Dia belum mengumpulkan semuanya. Mungkinkah tikungan terakhir ada di sini? Hati Si Hao tergerak. Ada banyak tulang binatang buas kuno dan burung surgawi yang terkubur di sini, dan tidak terlalu jauh untuk mengatakan bahwa catatan primordial sejati mungkin ada di sini. Kamu bilang tempat ini akan membentuk dunia. Apa yang terjadi di sini? Si Hao bertanya pada kura-kura hitam. Berdasarkan apa yang kalian semua katakan, ini adalah tempat pemakaman binatang buas kuno dan burung dewa tanpa kekurangan Raja Dewa, Dewa Surgawi, dan lainnya yang dimakamkan di sini. Jenis barisan ini sangat kuat sampai tingkat yang konyol, kata kura-kura itu. Itu melihat sekeliling dan benar-benar takut bahwa makhluk kuat itu akan menerkam. Berdasarkan apa yang dikatakan kura-kura hitam, dengan begitu banyak makhluk kuat terkubur di tempat yang sama, itu pasti akan menciptakan masalah besar, terlepas dari apakah itu sengaja dilakukan atau jika orang-orang kuno lalai. Tingkat kultivasi makhluk-makhluk ini semuanya dimulai dari dewa. Mereka semua adalah penguasa wilayah mereka dan elit ras mereka. Bahkan yang terburuk dari mereka menyalakan api surgawi mereka, jadi bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, keinginan mereka tidak akan tersebar. Saya mendengar bahwa ada alam dewa kekosongan di 8 wilayah ini. Itu adalah tempat yang terbentuk dari kekuatan spiritual para dewa, dunia aneh yang diciptakan. Tempat ini mungkin mirip dengan alam dewa kekosongan, membentuk alamnya sendiri, jenis, dunia, yang terbentuk dari roh bukanlah satu-satunya. Alam yang lebih tinggi bahkan lebih luar biasa, dan seseorang dapat menggunakannya untuk mempelajari area yang tak terbatas dan tidak diketahui dengan cermat, kata kura-kura. Mereka adalah roh heroik, keinginan kuat yang telah dipelihara di dalam tempat energi yin yang berat, mempertahankan berbagai kualitas diri mereka selama hidup mereka. Kehendak ini mirip dengan kesadaran para dewa, yang menjalin dan membentuk dunia aneh ini yang mirip dengan struktur alam dewa kekosongan. Mereka dapat menyaksikan adegan ini sendiri, tetapi ini semua adalah keberadaan kuno yang kuat. Salah satu dari mereka dapat dengan mudah menamparkan ahli tertinggi sampai mati. Untungnya, karena energi yin yang berat di sini, semua yang diciptakan paling mirip dengan dunia hantu dan bukan dunia yang. Dalam keadaan normal, mereka seharusnya tidak bisa merasakan kita, kata kura-kura hitam. Selain itu, hanya naluri dasar dari roh-roh ini yang tersisa, jadi mereka tidak seperti sebelumnya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan penalaran normal seperti manusia. Keberadaan abadi benar-benar mengabaikan tempat ini, Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Tidak ada cara untuk menemukan tempat seperti ini tanpa memasukinya secara pribadi. Ini seperti alam dewa kekosongan, di mana kecuali Anda memasuki diri sendiri, itu adalah dunia virtual yang asalnya tidak diketahui, jelas kura-kura itu. Tempat ini sangat berbahaya. Saya akan mengirim kalian keluar dulu, kata Si Hao. Jika mereka menuju lebih dalam dan dihancurkan oleh makhluk-makhluk itu, maka akan sangat sulit bagi mereka untuk melarikan diri hidup-hidup. Kita semua sudah masuk, jadi mari kita lihat bersama. Mungkin ada beberapa peluang bagus, kata Xia Yuyu. Mereka tidak ingin mundur sekarang. Setelah melanjutkan li lainnya, mereka melihat sebuah tablet batu yang memiliki 3 kata terukir di atasnya, dunia makam barat. Itu benar-benar membentuk dunia seperti yang diharapkan. Ia bahkan memiliki namanya sendiri, kura-kura hitam berteriak. Kemudian Asa agak gelisah dan melihat sekelilingnya. Seharusnya orang-orang dari Beast Mountain yang melakukan ini. Jika itu yang terakhir, maka akan ada masalah besar. Tiba-tiba, cahaya warna-warni keemasan melintas. Seekor macan tutul bergegas ke arah mereka dengan kecepatan yang terlalu cepat. Kura-kura hitam itu diledakkan terbang. Itu berteriak sedih lagi dan lagi. Ini bukan macan tutul biasa. Ada satu tanduk di kepalanya, dan tidak ada rambut di tubuhnya. Sebaliknya, sisik emas menutupi tubuhnya. Itu bergegas melewati mereka, menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Sekarang, semua orang mulai ragu. Itu terlalu berbahaya. Meskipun makhluk-makhluk itu tidak sengaja menyerang mereka, kejadian yang tiba-tiba masih menempatkan mereka dalam bahaya besar. Tiba-tiba mereka mencium bau harum. Mereka awalnya akan menyerah dan berbalik, namun mereka terbangun pada saat ini.
Mereka menuju ke depan bersama dengan Si Hao di bagian paling depan. Dia mengenakan pakaian pertempuran emas abadi di tubuhnya dan menggunakan indera surgawi yang kuat untuk memimpin. Sebuah cakar besar turun, menginjak-injak pohon besar di sisi mereka. Itu adalah Qiongqi yang bergerak dan kebetulan lewat. Itu kemudian bergegas ke langit dan terbang ke awan, mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Ada pohon di depan mereka tanpa vegetasi lain di sekitarnya. Tanahnya benar-benar kosong. Daunnya berwarna putih keperakan dan tumbuh subur dengan cahaya. Tiba-tiba ada kilat yang berderak. Benda ini adalah pohon petir, kata kura-kura hitam itu tercengang. Ketika Dewi Perang dan Xia Yuyu mendengar ini, mereka juga terkejut. Mereka ingat bahwa ini adalah obat ajaib langka yang tercatat dalam teks tulang. Itu akan menghasilkan buah petir, dan jika itu dimakan, seseorang akan bisa melepaskan petir. Jika seseorang sangat beruntung, seseorang bahkan mungkin dapat memahami hukum alam petir. Pohon itu tidak pendek, tingginya mencapai beberapa sang. Cabang dan daunnya subur dan memiliki beberapa buah yang mengandung petir. Si Hao tidak menyangka akan menemukan obat berharga yang langka di sini. Kura-kura sangat bersemangat bergegas ke depan, tetapi masih cukup berhati-hati. Itu memuntahkan seberkas cahaya yang segera menarik 4 buah harum yang melengkung dengan cahaya kilat. Kura-kura hitam bisa merasakan bahaya bahkan jika dia tidak berteriak. Itu segera menyingkirkan 4 buah petir sebelum dengan cepat mundur. Namun, itu masih terlambat. Beberapa serangga emas seukuran jari terbang keluar. Tubuh kura-kura hitam itu diserang oleh serangga emas sepanjang 3 inci. Itu tiba-tiba langsung terbang keluar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Si Hao mengumpulkan semua orang, dan kemudian dia menyelamatkan kura-kura hitam itu sebelum melarikan diri secepat yang dia bisa. Serangga lain menyerbu, yang bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Tiba-tiba menembus sedikit melalui kulit kura-kura hitam, menyebabkan darah mengalir keluar. Pada saat yang sama, serangga itu meletus dengan cahaya kilat. Si Hao menangkap satu dan kemudian melompat ke udara, menggunakan teknik Kun Peng untuk melarikan diri dengan cepat. Namun, serangga ketiga bahkan lebih mencengangkan. Itu tiba-tiba menyusul, benar-benar bergerak seperti seberkas kilat. Itu juga sedikit lebih besar dari yang lain, kira-kira seukuran telapak tangan. Tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Kura-kura hitam tidak bisa menyingkir, dan sebagian bahunya tertusuk. Cangkang kura-kura tidak bisa menghentikan serangan ini, tiba-tiba di dalam rambut Si Hao, kupu-kupu kaisar terbangun. Itu menggantung di udara dan mengeluarkan teriakan ringan, serangga yang terakhir segera berbalik dan tidak menyerang lagi. Semua orang terkejut. Mereka dengan cepat menuju ke kejauhan untuk menemukan tempat yang tenang untuk beristirahat. Sebenarnya ada serangga petir. Terlalu berbahaya, Dewi Perang menghela nafas. Sialan, bukankah ini makam barat? Bukankah itu ruang antara kekosongan dan kenyataan? Bagaimana bisa ada serangan jenis ini di sini? Kata kura-kura itu. Bisakah barang ini dimakan? Semua orang melihat buah petir. Jika mereka bisa dimakan, itu pasti akan menjadi keberuntungan alami yang tak terbayangkan. Buah petir berbentuk seperti buah prem. Namun, cahaya keperakan berkelap-kelip di sekitar permukaannya dan kilat melilit. Energi yang kuat berdesir di permukaannya, serangga petir, hanya nama mereka saja yang membuktikan betapa tidak biasa mereka. Mereka memiliki kecepatan kilat yang tidak kalah dengan kemampuan surgawi yang besar dari bumi. Keberadaan ini sangat menakutkan. Proses pematangannya dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap ketika awalnya menyalakan api surgawi dan di bawah itu, yang dikenal sebagai masa kanak-kanak. Semua orang memandang kaisar kupu-kupu dengan ekspresi aneh, kura-kura itu mencoba memakannya, namun buah itu segera mengirimkan petir dan segera ia gosong. Ekspresi semua orang berubah. Itu bahkan belum memakannya, namun sudah berakhir seperti ini. Jika buah itu berakhir di perutnya, mungkin perut dan ususnya bisa langsung diledakkan. Pada saat ini, kura-kura hitam juga ragu-ragu, tetapi pada akhirnya, ia masih mengatupkan giginya dan menggunakan teknik berharganya untuk merobek sepotong kecil buah, menghaluskannya sedikit demi sedikit di mulutnya. Begitu potongan kecil buah petir itu masuk ke mulutnya, itu segera berubah menjadi seberkas kilat, meledakkan kura-kura hitam sampai berteriak dengan sedih. Semua orang tercengang. Mereka semua ketakutan. Sialan, itu belum matang. Kalau tidak, petir tidak akan begitu kejam. Itu bisa langsung diubah menjadi simbol dan langsung diserap, kata kura-kura itu. Ia melanjutkan, siapapun yang ingin memakannya, ambillah sendiri. Ayo pergi dulu.
Tempat ini terlalu berbahaya, kata Si Hao. Khasiat obat dari buah petir ini terlalu kuat. Mereka harus mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Ketika mereka berjalan keluar, meskipun buah petir terus bersinar, itu tidak lagi terbuat dari daging buah, melainkan sejenis energi. Semua jenis simbol mengelilinginya. Siapa yang mau mencobanya? Kura-kura hitam bertanya. Aku akan mencobanya. Si Hao duduk dan mengedarkan teknik Xuanni. Petir terjalin dan melonjak di dalam dirinya, dan kemudian mereka melilit buah petir, merobek sepotong dan mengirimkannya ke mulutnya. Begitu memasuki mulutnya, itu berubah menjadi pancaran listrik yang menyala-nyala yang mengalir deras. Namun, teknik Xuanni telah diaktifkan, mengarahkan pancaran listrik ini dan menangkap simbol-simbol itu ke dalam tubuhnya. Si Hao menderita gelombang kejut, membuat tubuhnya bergetar. Namun, itu masih sama tak tertahankannya dengan kura-kura hitam. Ada hukum alam dao petir di dalamnya, Si Hao mengirim seluruh buah ke mulutnya, dia segera tenggelam dalam petir dan simbol yang tak ada habisnya. Mereka semua mengukir diri mereka sendiri pada dagingnya. Si Hao berada dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Rambutnya berdiri tegak, dan seluruh tubuhnya hangus hitam. Dia terus-menerus tersentak saat dia berdiri di sana. Jika dia bisa bertahan, dia mungkin bisa mendapatkan sedikit keberuntungan alami. Itu adalah simbol petir, sejenis kemampuan suci yang hebat, kata kura-kura hitam. Tunggu, ada masalah. Tiba-tiba, Si Hao berteriak. Selain dikelilingi oleh pancaran listrik, ada lapisan samar cahaya hitam yang melonjak. Itu penuh dengan aura mematikan. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ekspresi kura-kura hitam berubah. Semua orang menjadi ketakutan. Buah petir ini telah dipetik dari makam barat, dan tentu saja, ada masalah besar dengannya. Ada energi kematian yang tebal yang menyertainya. Si Hao dan kura-kura hitam keduanya berhenti bergerak. Mereka duduk di sana sambil mencoba yang terbaik untuk melawan dan menetralisir energi mematikan di dalam tubuh mereka. Lapisan cahaya hitam itu sangat aneh. Mereka seperti belatung yang merayap di antara tulang jari kaki, dan tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menyingkirkannya. Seluruh tubuh mereka menjadi hitam, seolah-olah mereka telah memasuki dunia bawah. Tubuh mereka tidak memiliki kekuatan hidup, seolah-olah seluruh keberadaan mereka menjadi keberadaan seperti hantu. Di pintu masuk ke dunia makam barat, sepasang mata yang dalam terbuka. Seekor harimau putih salju yang sangat besar muncul. Itu dingin dan tanpa ekspresi saat menatap Si Hao, itu adalah Raja Harimau Putih. Itu harus menjadi ahli tertinggi macan putih, kata Xia Yuyu. Membawa kehancuranmu sendiri, kata macan putih. Harimau putih menyerang. Itu adalah salah satu garis keturunan paling kuat di dunia dan dianggap sebagai binatang buas dan juga binatang suci. Meskipun garis keturunan yang satu ini tidak murni, setelah mencapai alam kultivasi ini, itu masih jauh lebih kuat daripada makhluk normal. Itu melepaskan pedang emas. Semua orang bekerja sama untuk menghentikannya, tetapi itu sama sekali tidak berguna. Energi pedang emas geng turun ke Si Hao seperti guntur, Si Hao melepaskan Xuanni untuk memblokirnya. Sudah hampir mati, namun kamu masih memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Terpuji, kamu benar-benar berani, bahkan berani menyentuh hal-hal dari dunia makam barat. Begitu cahaya kematian memasuki tubuhmu, akan sulit bahkan bagi seseorang yang menyalakan api surgawi mereka untuk bertahan hidup. Anggota paviliun mending surga yang masih hidup, saya awalnya sudah mundur, tetapi Anda semua tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, benar-benar ingin surga melupakan Anda, kamu sangat mencengangkan baru-baru ini, tetapi bukankah kamu hanya mencari kematian, kata macan putih itu. Ia kemudian menyerang Si Hao lagi. Xiao Tian dan yang lainnya mengeluarkan artefak magis mereka dan menyerang. Mereka yang bukan ahli tertinggi semuanya hanyalah sampah yang tidak bisa menerima pukulan. Tepat pada saat ini, seekor singa tua muncul di pintu masuk dunia makam barat, serta seekor gajah besar, singa menyerang dan semua artefak magis itu tersebar, dan beberapa bahkan langsung meledak berkeping-keping. 3 pemimpin makam barat semuanya telah tiba. Di antara mereka, singa tua juga baru saja melangkah ke ranah ahli tertinggi. Itu telah dibudidayakan selama beberapa ratus tahun dan mencapai hasil yang mendalam. Tiba-tiba, Si Hao berdiri untuk menghadapi mereka. Seluruh tubuhnya bersinar, dan fluktuasi simbol yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Macan putih, singa, dan gajah besar semuanya berteriak ketakutan. Bahkan keberadaan dengan nyala api surgawi mereka akan mati,
jadi bagaimana dia melakukan ini? Tulang dada Si Hao bersinar. Kekuatan reinkarnasi itu aneh dan tidak terukur, benar-benar membalikkan cahaya maut. Selain itu, dia meraih kura-kura hitam dan menggunakan kesempatan ini untuk membersihkan tubuhnya. Kau menyelamatkanku waktu mencari kalian semua. Hanya segumpal energi kematian, hal yang sepele. Saya baru saja tenggelam dalam kondisi kultivasi, mencoba memahami simbol petir, kata Si Hao. Macan putih ketakutan dan marah, ia segera mencoba melarikan diri ke dunia makam barat. Seluruh tubuhnya menggigil, merasa bahwa batu kecil itu terlalu aneh. Dia sama sekali tidak terpengaruh bahkan setelah memakan buah petir dari makam barat, Si Hao segera melepaskan Suani menyerangnya, itu membuat harimau putih berteriak sedih. 5 garis pancaran petir berbaris bersama, dan semuanya mengenai kepalanya. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi batu bara hangus, benar-benar mati di tempat. Singa tua dan gajah besar ingin melarikan diri, namun pada akhirnya, mereka ditebas oleh seberkas sinar pedang yang terbentuk dari listrik. Kedua pemimpin ini diretas menjadi 2 bagian, keduanya sekarat dengan kekerasan. Sementara itu, yang lain semua terdiam. Si Hao dengan hati-hati memeriksa buah petir dan memperhatikan bahwa simbol di dalamnya semuanya sama. Makan 1 dan makan 2 tidak membuat banyak perbedaan. Itu belum matang, dan ada cahaya kematian di dalamnya juga, namun itu memungkinkan. Teknik berharga petirku meningkat pesat. Jika itu adalah buah petir sejati, seperti apa hasilnya? Si Hao berkata dengan lembut. Kalau begitu pergilah ke alam yang lebih tinggi. Tempat itu tak terbatas dan tak terbatas. Hal-hal seperti buah petir dan obat-obatan ajaib surgawi lainnya pasti tidak sedikit dan dapat dipetik dengan mudah. Selama Anda cukup kuat dan menemukan peluang alami, Anda bisa mendapatkannya, kata kura-kura hitam. Masih ada beberapa ikan yang lolos dari jaring. Aku akan berurusan dengan mereka. Kalian tunggu di sini, kata Si Hao. Si Hao membawa kura-kura hitam bersamanya ke dunia makam barat dan dengan hati-hati mencarinya. Mereka akhirnya menemukan ahli lain dan membunuh mereka semua tanpa ampun. Tiba-tiba ada sebuah altar di depan mereka. Ada banyak tulang yang dipajang di sekitarnya yang membuatnya tampak seperti tempat untuk mempersembahkan korban. Alis Si Hao melonjak. Catatan primordial sejati di telapak tangannya bersinar, menghasilkan reaksi. Dia melihat ada beberapa tulang di altar yang cukup istimewa. Salah satunya cukup kecil, hanya sebuah sudut. Itu putih berkilau seperti batu giok. Inilah tepatnya yang dia butuhkan.